wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Manifa, peserta rasa CPNS TA 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai Bapak Taufik Hidayat selaku dosen fisik Universitas Gunung Jati. Baik, Bapak izinkan untuk saya mengajukan beberapa pertanyaan terkait wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang pertama, apa yang Bapak pahami terkait wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu kalau menurut definisi itu kan cara pandang bangsa Indonesia ya tentang diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang meliputi darat, laut, dan udara serta dalam Ipolek Sosbud Hankam. Itu pengertiannya. Jadi cara pandang bangsa Indonesia intinya itu memandang diri dan lingkungannya. Nah, inti dari wawasan kebangsaan ini sebenarnya adalah untuk kesatuan ya, dan juga kesadaran akan keutuhan wilayah bangsa Indonesia, dan nanti dengan kaitannya dengan kesatuan ideologi ya, dan ini melibatkan sikap positif bangsa Indonesia dalam cara memandang bangsa Indonesia dan tentang diri bangsa Indonesia dan lingkungannya tersebut. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, mengapa wawasan kebangsaan penting dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia? Karena wawasan kebangsaan itu merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya sendiri dan juga terhadap lingkungannya, maka ini sangat penting ya dalam rangka mewujudkan wawasan Nusantara misalnya, dan juga terkait dengan konsep ketahanan nasional. Selanjutnya yaitu, apa yang Bapak pahami terkait pemaknaan bela negara? Kalau pengertian bela negara sendiri itu kan tekad, sikap, dan perilaku warga negara Indonesia ya dalam menjaga kedaulatan, dalam menjaga keutuhan wilayah, dan juga dalam menjaga keselamatan bangsa dan negaranya dari segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ya. Dan bela negara ini tidak lain itu dijiwai oleh rasa cinta pada tanah air, pada negara itu sendiri. Ini pertanyaan terakhir, menurut Bapak, bagaimanakah upaya-upaya bela negara yang dapat dilakukan oleh warga negara di tengah isu kontemporer global untuk mencegah ADHD atau ancaman gangguan, hambatan, dan tantangan? Ya, bela negara itu kalau bisa dilakukan dengan berbagai cara ya. Yang paling banyak dilakukan itu kan melalui pendidikan ya, pendidikan di sekolah, pendidikan dalam pelatihan-pelatihan ya. Pendidikan ini adalah untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air ya, kebangsaan, persatuan, dan kesatuan bagi setiap warga negara, sehingga dia akan mencintai tanah airnya, mencintai bangsanya, sehingga warga negara ini siap membela negaranya apabila warga negara ini diserang misalnya ya, atau kalau tidak diserang juga misalnya dihina, dilecehkan oleh bangsa-bangsa lain seperti itu. Nah, kemudian tantangan yang dihadapi sekarang ini banyak sekali ya, antara lain ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, ideologi komunis misalnya, ideologi Marxis ya. Kemudian juga ada berbagai macam nilai-nilai budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, maka dengan wawasan kebangsaan dan bela negara ini, di setiap warga negara akan tumbuh rasa cinta tanah air ya, sehingga akan mewujudkan kebanggaan pada bangsanya, kebanggaan pada negaranya, sehingga dengan kebanggaan itu timbul harga diri sebagai suatu bangsa, sehingga warga negara ini akan tergerak ya untuk menangkal setiap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dengan berbagai cara. Cara yang paling ekstrim ya angkat senjata ya, turun tangan, tetapi cara yang lain adalah dengan misalnya menetralisir atau membela ya dengan ucapan-ucapan misalnya di media sosial dan sebagainya. Itu contoh kecil dari bela negara. Baik, terima kasih banyak Bapak Taufik atas penjabaran terkait wawasan kebangsaan dan bela negara. Sekian pemaparan informasi dari narasumber kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Adrian Kurniawan, spesialis neurologi, anggota Lansar, CPNS Kota Cirebon, dari Peloton 5. Saat ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Suci, staf pelayanan medis dari RSUD Gunung Jati, Kota Cirebon. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Saya izin melanjutkan beberapa pertanyaan. Silakan dokter. Menurut Ibu, bagaimana cara Ibu menumbuhkan rasa cinta tanah air di tengah area arus globalisasi dan budaya asing yang ada sekarang ini? Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air di konteks kehidupan sehari-hari, mungkin mulai dari hal yang paling simpel adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk komunikasi
formal, dan juga tidak melupakan bahasa daerah mungkin untuk dikomunikasi sehari-hari dengan keluarga, dan juga bisa dengan menggunakan kain-kainan khas Indonesia untuk di penggunaan pakaian sehari-hari, misalnya menggunakan batik untuk kerja, penggunaan kain songket atau jemputan untuk mungkin misalnya untuk ke pesta atau ke kondangan. Begitu, dokter. Menurut Ibu, apa makna bela negara bagi Ibu secara pribadi? Kalau secara bela negara bagi saya adalah ketulusan dan keikhlasan untuk selalu mencintai Indonesia, dan juga untuk selalu melakukan pekerjaan saya dengan penuh tanggung jawab, dan juga untuk selalu mencintai keluarga saya dengan penuh kasih sayang. Menurut Ibu, upaya bela negara apa yang sudah dan atau mungkin dapat Ibu lakukan dalam konteks pekerjaan Ibu sehari-hari? Untuk di pekerjaan sehari-hari, tentunya saya harus bertanggung jawab dengan pekerjaan saya dan mengerjakan pekerjaan saya sehari-hari dengan penuh integritas. Apalagi saya bekerja di rumah sakit umum yang melayani pasien dari berbagai kalangan. Tentunya dalam bekerja saya tidak boleh membeda-bedakan pelayanan dan terus melakukan pelayanan yang terbaik demi kemajuan dan kesehatan masyarakat. Terima kasih Bu Suci atas waktunya. Semoga ini menjadi bahan refleksi dan bahan referensi buat kami sekalian. Sama-sama. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Indah. Saya adalah peserta Lasak CPNS 2025. Di sini saya bersama dengan Sarah yang dari SMK Wahidin akan mewawancarai tentang wawasan kenegaraan dan bela negara. Oke, halo Sarah. Sebenarnya aku mau tanya-tanya tentang wawasan kebangsaan dulu. Menurut kamu wawasan kebangsaan itu apa sih, Sarah? Menurut saya, wawasan kebangsaan itu seperti pemahaman jati diri bangsa, cinta tanah air, serta ideologi negara atau Pancasila. Selain itu juga pengetahuan tentang sejarah budaya, serta nilai-nilai persatuan. Wah, kamu keren banget tahu tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan kita tidak boleh lepas juga dengan upaya bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dilandasi oleh kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kesediaan berkorban untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Setiap warga negara harus memahami definisi tersebut sehingga dapat sadar menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang suatu bangsa terhadap diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan. Setiap warga negara harus memiliki wawasan kebangsaan karena wawasan kebangsaan ini mendorong warga negara untuk berperan aktif dalam pembangunan, menghormati hak dan kewajiban, serta mampu menghadapi pengaruh negatif dari luar yang dapat mengancam ideologi dan kedaulatan bangsa. Dengan demikian, wawasan kebangsaan menjadi dasar penting bagi terciptanya masyarakat yang tangguh, berkarakter, dan setia kepada bangsa dan negara. Dari hasil wawancara dari ketiga narasumber yang mewakilkan berbagai elemen masyarakat, dapat disimpulkan bahwa ketiganya telah memahami mulai dari definisi sampai pentingnya wawasan kebangsaan dan upaya bela negara bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah maraknya isu global yang menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, tantangan di masyarakat.